Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ade Sri Rahayu. Kali ini Ibu akan membahas peranan ilmu kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, dan pengenalan laboratorium. Mungkin di antara kita mengenal ilmu kimia dari bahan-bahan yang kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di antaranya ini adalah sabun, kemudian ini adalah pengembang kue atau baking soda. Kemudian ini adalah alkohol sebagai zat antiseptik yang 70%. Ada juga kita kenal rum sebagai zat pemberi aroma pada kue, pembersih wajah, serta obat-obatan diantaranya vitamin, obat tetes mata, dan masih banyak lagi. Sebenarnya yang demikian tidaklah salah, karena produk-produk tadi adalah merupakan hasil dari setelah kita mempelajari ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari struktur, susunan materi, sifat-sifat materi, perubahannya, serta energi yang menyertainya. Cabang-cabang ilmu kimia itu banyak sekali. Kalau kamu nanti memilih jurusan kimia, di universitas nanti, kamu akan mengenal atau belajar kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, biokimia, kimia lingkungan, kimia farmasi, kimia fisik, kimia pangan, kimia inti, yang kesemuanya mempunyai kajian yang berbeda-beda. Manfaat ilmu kimia di berbagai bidang, diantaranya bidang kedokteran, farmasi, contohnya pembuatan obat-obatan, bidang pertanian, contohnya pembuatan pupuk dan pestisida, bidang geologi, penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam batuan, bidang teknik sipil, dan masih banyak lagi. Semuanya adalah bidang-bidang yang bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Ini adalah gambar sidik jari. Setiap orang mempunyai sidik jari yang khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di bidang hukum, pemeriksaan sidik jari menggunakan larutan perak nitrat yang dipelajari dalam ilmu kimia. Begitu juga dalam bidang biologi dan bidang mesin. Semuanya berkaitan dengan ilmu kimia. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah rangkaian sistematis yang digunakan oleh ilmuwan dalam menyusun teorinya atau mempublikasikannya. Metode ilmiah meliputi merumuskan masalah, setelah merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, kemudian menduga atau merumuskan hipotesis, penelitian atau eksperimen, kemudian hasil penelitian itu kita olah dan menganalisis datanya, menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah mempublikasikannya. Bagian yang terpenting adalah mempublikasikannya, karena hakikatnya kita meneliti untuk berguna atau bermanfaat untuk khalayak ramai. Sistematika laporan penelitian dalam mempublikasikan ilmu yang tadi telah kita teliti, diantaranya judul penelitian, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi, kemudian abstrak. Bab 1 merupakan pendahuluan, bab 2 merupakan tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan syarat, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Setelah kita mengenal metode ilmiah, kita mengenal laboratorium dan keselamatan kerjanya. Laboratorium adalah tempat ilmuwan dalam bereksperimen. Di dalam laboratorium sendiri kita kenal alat dan bahan. Di antaranya tabung reaksi untuk mereaksikan bahan kimia, gelas beker menampung dan mencampur bahan kimia, pipet tetes, gelas ukur, labu ukur, tak pengaduk. Ada juga rak tabung reaksi, pembakar spiritus sebagai alat pembakar, corong kaca, kemudian ada labu Erlenmeyer untuk menampung dan mencampur bahan larutan atau cairan, ada penjepit tabung, serta mortir dan alu. Masih banyak lagi alat-alat kimia
atau alat-alat laboratorium yang nanti kamu bisa mengenal sendiri ketika tatap muka ya. Selain alat-alat, kita juga mengenal bahan-bahan kimia di dalam laboratorium. Bahan-bahan kimia selalu disertai lambang atau logo tertentu yang sudah disepakati artinya. Di antaranya adalah logo ini, logo tangan terkena cairan, itu adalah artinya bahan kimia tersebut korosif. Di antaranya dipasang di bahan kimia asam nitrit, asam sulfat. Kemudian tanda silang atau lambang silang ini artinya menyebabkan iritasi. Di antaranya dipasang di amonia, belerang dioksida. Kemudian lambang seperti ini artinya membahayakan lingkungan, di antaranya perak nitrat. Kemudian ada lagi lambang seperti tengkorak ya, ini artinya bahan tersebut beracun atau toksik. Di antaranya dipasang di bahan merkuri, gas klorin, ataupun cyanida. Kemudian lambang seperti ini artinya mudah meledak atau eksplosif, dipasang di bahan amonium nitrat, nitroselulosa. Kemudian lambang seperti ini artinya mudah terbakar, dia pasang di bahan dietil ether, keton, maupun alkohol. Ada juga lambang seperti ini artinya zat tersebut radioaktif. Kemudian lambang seperti ini artinya zat tersebut adalah pengoksidasi, diantaranya untuk bahan kalium dikromat, hidrogen peroksida. Dan lambang seperti ini artinya berbahaya jika masuk melalui pernapasan atau mulut. Ini dipasang di bahan kloroform. Nah, selain lambang-lambang tersebut, kita juga perlu mengetahui petunjuk umum penanganan kebakaran. Jika terjadi kebakaran atau jika apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam yang ringan. Matikan sumber arus listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadam kebakaran. Jika api mulai membesar, jangan mencoba untuk memadamkan api dengan pemadam yang ringan. Segera panggil mobil unit pertolongan bahaya kebakaran. Selain itu, hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium untuk mencegah hal-hal yang membahayakan, diantaranya membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan. Menggunakan kacamata pengaman atau penutup wajah jika diperlukan, contohnya untuk mereaksikan zat-zat berbahaya. Bagi yang menggunakan lensa kontak harus berhati-hati, menjaga agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Menggunakan sarung tangan apabila diperlukan. Selama bekerja di laboratorium, harus menggunakan baju lab atau kita kenal dengan jas lab. Harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan. Dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Kemudian menjaga kebersihan meja praktikum dan lingkungan laboratorium. Pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup. Jagalah agar semua senyawa dan pelarut jauh dari mulut, kulit, mata, dan pakaian. Apabila terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Segera bersihkan bahan kulit yang mengalami kontak langsung menggunakan air bersih. Sekian pembahasan Ibu, mudah-mudahan kalian pahami. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.